10 tips membeli mobil bekas tetap berkualitas dengan harga terbaik. Kini, mobil sudah tidak lagi menjadi barang mewah. Mobilitas yang tinggi mengharuskan seseorang untuk memiliki mobil. Anda bisa membeli mobil dengan harga yang lebih murah dengan cara membeli mobil bekas. Pertimbangan utama membeli mobil bekas memang terletak pada harganya yang bisa jauh lebih murah daripada mobil baru. Namun, Anda tidak boleh asal ketika membeli mobil second. Jangan sampai Anda justru mendapatkan mobil berkualitas jelek hanya karena pertimbangan harganya yang lebih miring. Oleh karena itu, sebelum beli mobil bekas, Anda wajib mempertimbangkan beberapa hal. 10 tips berikut akan membantu Anda untuk mendapatkan mobil second terbaik dengan harga yang masuk akal. 10 tips membeli mobil bekas tetap berkualitas dengan harga terbaik. Anda pasti punya pertimbangan sendiri mengapa akhirnya membeli mobil second. Seperti yang kita ketahui bersama, mobil second belum tentu jelek. Asalkan Anda selektif dalam memilih mobil, meskipun bekas, Anda bisa mendapatkan mobil yang berkualitas. Lalu, apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan mobil second harga miring dan kualitas terbaik? Poin-poin berikut adalah jawabannya. 1. Tentukan budget terlebih dulu. Langkah pertama yang harus Anda perhatikan ketika ingin membeli mobil adalah budget. Berapa alokasi budget Anda untuk membeli mobil? Pastikan budget tersebut di luar dana untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu, yang perlu Anda perhatikan selanjutnya adalah meskipun mobil bekas memiliki harga yang lebih murah, Anda masih butuh biaya tambahan. Anda mungkin harus melakukan perawatan tambahan atau penggantian komponen. Anda juga membutuhkan dana untuk membeli bensin dan asuransi. Pengeluaran-pengeluaran di luar harga jual mobil bekas tersebut juga harus Anda pertimbangkan supaya tidak mengganggu perekonomian keluarga. Buatlah alokasi dana yang jelas terkait budget pembelian mobil dan perawatan tambahannya. Ini akan memudahkan Anda untuk memilih mobil yang tepat. 2. Buat daftar mobil bekas yang ingin dibeli. Ketika berniat untuk membeli mobil bekas, Anda pasti sudah punya rencana mobil apa yang ingin Anda beli. Jika saat ini Anda sudah memiliki alokasi budget yang jelas, saatnya untuk membuat daftar mobil apa saja yang mungkin bisa dibeli dengan dana yang tersedia. Selain dana, pertimbangkan juga kebutuhan Anda, di antaranya untuk apa mobil tersebut digunakan, siapa saja yang akan menggunakan mobil tersebut, dan di mana mobil tersebut digunakan. Jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, Anda mungkin bisa menggunakan mobil berjenis MPV, seperti Daihatsu Xenia. Pastikan Anda membeli mobil sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, saatnya membuat daftar mobil apa saja yang pas untuk Anda beli. Daftar ini setidaknya berisi 3 mobil. Kemudian, Anda akan menggunakannya untuk melakukan survei dan memilih salah satu yang paling sesuai dari segi harga dan kebutuhan. 3. Survei harga. Sebelum mencari orang yang menjual mobil bekas Jakarta atau kota lain yang terdekat, lakukan survei harga secara umum terlebih dahulu. Gunakan daftar mobil yang sudah Anda buat sebelumnya. Anda bisa mencari harga rata-rata untuk mobil-mobil yang Anda incar tersebut. Harga mobil bekas memang bisa bervariasi bergantung pada merek dan kondisi mobil. Namun, setidaknya Anda memiliki harga rata-rata untuk mobil yang ingin Anda beli. Tak perlu bingung bagaimana cara menyurvei harga mobil. Di era yang modern ini, Anda tidak perlu pergi ke dealer tempat jual beli mobil bekas. Anda bisa menggunakan marketplace atau bahkan media sosial. Dengan memanfaatkan fitur-fitur media sosial maupun marketplace, Anda bahkan bisa mencari tahu harga mobil bekas di lokasi yang jauh dari tempat Anda tinggal. 4. Cari penjual yang berlokasi tidak jauh dari Anda. Selanjutnya, agar proses pembelian mobil bekas tidak susah, Anda disarankan untuk membeli mobil bekas di lokasi yang tidak terlalu jauh dengan lokasi Anda saat ini. Jika Anda tinggal di Bandung, carilah dealer mobil bekas Bandung dan sekitarnya. Jika Anda tinggal di Surabaya, carilah dealer mobil bekas Surabaya dan sekitarnya. Alasan mengapa lokasi menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah pembelian mobil bekas membutuhkan proses yang lebih panjang. Anda harus mengecek kondisi mobil, melakukan test drive, dan lain sebagainya.
Jika penjual ada di luar kota, Anda mungkin akan lebih kesulitan untuk melakukan detail proses tersebut. Akibatnya, Anda pun bisa mendapatkan mobil bekas yang tidak sesuai dengan harapan. 5. Kontak langsung penjualnya. Tips selanjutnya, jika Anda ingin harga mobil yang lebih murah, pastikan Anda berkomunikasi langsung dengan penjual alias tanpa perantara. Jika Anda membeli mobil bekas di dealer, Anda perlu mempertimbangkan fakta bahwa dealer juga mencari keuntungan. Jadi, harga dari pemilik pertama dengan harga jual yang dicantumkan di dealer, umumnya ada selisih. Jika tidak menemukan pemilik mobil yang menjual mobilnya, solusi terakhirnya memang ada pada dealer. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, dealer biasanya sudah melakukan pengecekan untuk mobil-mobil bekas yang mereka jual. Jadi, proses selanjutnya pun akan lebih mudah. 6. Cek riwayat penggunaan mobil. Membeli mobil bekas tentu tidak hanya dilihat dari fisiknya saja. Ada banyak detail lain yang perlu Anda perhatikan, salah satunya adalah riwayat mobil. Anda bisa skip poin ini jika membeli mobil bekas dari keluarga, kerabat, atau teman dekat, yang mana kemungkinan Anda sudah tahu riwayat pemakaian mobil tersebut. Poin ini penting jika membeli mobil dari orang lain yang tidak Anda kenal. Jangan tertipu dengan bodi mobil yang masih mulus karena tidak menjamin kualitasnya. Mobil yang pernah mengalami kecelakaan atau pernah terendam banjir bisa saja memiliki bodi mobil yang bagus. Namun, kualitas mesinnya kemungkinan sudah berkurang. Oleh karena itu, poin ini penting untuk Anda perhatikan demi mendapatkan mobil bekas dengan kualitas yang bagus. 7. Lakukan test drive. Tak hanya melakukan pengecekan riwayat mobil, Anda juga bisa turun langsung untuk memeriksa kondisi mobil. Ketika membeli mobil baru maupun bekas, test drive is a must. Saat mencoba mobil yang akan Anda beli tersebut, Anda bisa sekaligus mencari tahu di mana letak kekurangan mobil, terutama yang berkaitan dengan mesin. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Anda disarankan untuk membeli mobil bekas yang lokasinya sama atau tidak jauh dengan lokasi tempat tinggal Anda. Poin ini sangat penting untuk Anda yang ingin mendapatkan mobil bekas yang berkualitas. 8. Konsultasikan dengan mekanik atau montir. Selanjutnya, jika Anda merasa tak paham mesin mobil, Anda juga bisa berkonsultasi dengan mekanik atau montir. Anda bisa membawa ahli tersebut untuk ikut mengecek keadaan mobil. Mekanik atau montir pasti bisa menilai kondisi mobil yang sebenarnya. 9. Periksa kelengkapan berkas kendaraan. Lalu, tips paling penting lainnya yang harus benar-benar Anda perhatikan saat membeli mobil bekas adalah kelengkapan surat-surat kendaraan. Anda tidak hanya perlu mengecek BPKB, STNK, atau sertifikat lain, namun pastikan juga bahwa surat-surat tersebut asli. Di era yang sudah lebih canggih ini, mudah sekali untuk membuat surat-surat palsu yang mirip dengan dokumen asli. Kasus penipuan semacam ini pun sering terjadi. Jadi, untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada Anda, pastikan Anda melakukan pengecekan secara detail berkaitan dengan surat-surat mobil. 10. Lakukan penawaran. Terakhir, jangan sungkan untuk melakukan penawaran. Anda sudah melalui proses yang cukup panjang untuk membeli mobil. Anda sudah melakukan survei harga, mengecek kelayakan mobil, dan memeriksa surat-surat mobil. Dari hal-hal tersebut, Anda bisa mematok sendiri kira-kira berapa harga yang wajar untuk mobil yang akan Anda beli. Jika merasa harga yang ditawarkan oleh penjual terlalu tinggi, Anda tidak perlu sungkan untuk melakukan penawaran. Setiap orang yang akan membeli mobil pasti akan menawar harga mobil, entah harga yang diberikan sudah wajar atau belum. Proses penawaran ini perlu Anda lakukan agar penjual dan pembeli mendapatkan harga terbaik yang bisa disepakati bersama. Tak ingin repot melakukan banyak hal di atas, namun ingin mendapatkan mobil bekas terbaik? Anda bisa menggunakan jasa mobil 88 Astra. Anda bisa mencari mobil bekas yang dekat dengan lokasi Anda, dengan lebih efisien. Membeli mobil bekas sebaiknya tunai atau kredit? Pertimbangan selanjutnya sebelum membeli mobil bekas adalah apakah harus membeli mobil secara tunai atau kredit. Untuk mengambil salah satu dari kedua pilihan tersebut, pertimbangannya tentu berbeda-beda untuk tiap orang. Ada beberapa keuntungan dan kelebihan membeli mobil bekas secara tunai atau kredit.
Secara umum, keuntungan utama membeli mobil bekas secara tunai adalah Anda tidak perlu memikirkan biaya tambahan setiap bulan. Namun, tentu saja Anda harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membeli mobil. Sebaliknya, ketika membeli mobil secara kredit, Anda pun tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar di awal. Tapi tentu saja, akan ada pengeluaran tambahan untuk setiap bulannya. Untuk menentukan pilihan yang tepat, Anda perlu mempertimbangkan lagi alasan Anda membeli mobil. Jika ada alasan yang sangat mendesak dan mengharuskan untuk membeli mobil, Anda mungkin bisa membeli mobil meskipun secara kredit. Anda hanya perlu memastikan bahwa Anda bisa membayar angsuran setiap bulannya. Untuk membeli secara kredit, pastikan juga bahwa mobil tersebut bisa memberikan nilai tambah pada kehidupan sehari-hari Anda, misalnya berkaitan dengan pekerjaan. Akan lebih baik lagi jika kehadiran mobil yang Anda beli tersebut bisa menambah penghasilan. Lalu, untuk Anda yang belum begitu membutuhkan mobil, sebaiknya tabunglah uang Anda terlebih dahulu sampai cukup untuk membeli mobil bekas. Hal ini lebih aman karena Anda tidak perlu membayar bunga. Anda pun tak perlu memikirkan angsuran pada setiap bulannya. Dari penjelasan ini, untuk memilih apakah akan membeli mobil second secara tunai atau kredit, jawabannya bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Semoga penjelasan ini bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Apapun pilihan Anda, mobil 88 Astra menyediakan mobil bekas yang bisa Anda beli secara tunai atau kredit. Penutup. Tidak semua orang bisa membeli mobil baru. Oleh karena itu, wajar jika seseorang memilih untuk membeli mobil bekas. Ini menjadi solusi untuk masalah mobilitas yang tinggi. Jika mobil adalah kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas Anda, tidak ada salahnya untuk membeli mobil bekas. Namun, membeli mobil bekas tidak boleh asal. Anda harus mempertimbangkan banyak hal, terutama poin-poin yang telah dijelaskan di atas. Dengan lebih selektif dalam membeli mobil bekas, Anda pun bisa mendapatkan mobil dengan harga terjangkau dan kualitas yang bagus. Semoga informasi ini bermanfaat.
Tips membeli mobil bekas agar tidak tertipu. Ada banyak cara membeli mobil bekas agar mendapatkan unit dengan kondisi baik dan memenuhi kebutuhan Anda. Dengan semakin banyaknya varian mobil bekas, maka dibutuhkan ketelitian dan tips membeli mobil bekas untuk memilih unit yang tepat. Hal ini agar Anda juga tidak tertipu saat akan membeli mobil bekas pertama Anda. Membeli mobil bekas dengan teliti sangat penting, karena jika Anda membeli unit yang salah, bisa jadi akan banyak pengeluaran di luar dugaan seperti servis tambahan, membeli spare part pengganti, dan performa mesin mobil yang tidak tampak secara langsung. Berikut beberapa tips beli mobil bekas, mulai dari cara memilih mobil bekas, menilai harga mobil, dan hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar tidak tertipu saat Anda membeli mobil bekas. 1. Menetapkan budget mobil bekas. Setiap mobil yang akan Anda beli, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga akan mempengaruhi kondisi keuangan Anda. Selalu ingat, bahwa mobil juga termasuk investasi jangka panjang yang akan Anda nikmati bila memilih unit yang tepat. Investasi yang kami maksud, mungkin bukan terkait finansial karena harga pasaran jual kembali mobil akan selalu turun. Akan tetapi investasi dari keamanan berkendara, kenyamanan, dan juga kemudahan dalam mobilitas sehari-hari. Karena memiliki mobil akan mempengaruhi hidup secara jangka panjang, utamakan memilih mobil bekas berdasarkan budget yang Anda dapat tanggung. Mulai lakukan perhitungan untuk memperkirakan pengeluaran bahan bakar, perawatan, dan biaya-biaya lainnya yang mungkin Anda keluarkan dari memiliki mobil bekas. 2. Survei harga pasaran mobil yang diinginkan. Hal selanjutnya yang terpenting untuk dilakukan ketika membeli mobil bekas, ialah ketahui harga pasaran dari mobil yang Anda inginkan. Cara termudah untuk mengetahui harga mobil bekas yakni melalui platform online seperti OLX Mobil Bekas atau OLX Autos, atau bisa langsung mendatangi dealer-dealer mobil bekas terdekat Anda. Dengan melakukan riset harga pasar, Anda akan memiliki data yang akurat terkait harga sebuah mobil pada tahun tertentu. Hal ini akan sangat membantu untuk menyaring pilihan mobil yang sangat banyak tersedia. Pilihlah mobil bekas dengan harga paling rasional. Harga rasional tersebut dalam artian, tidak terlalu mahal yang agar Anda terhindar dari mengeluarkan terlalu banyak uang. Mobil yang ditawarkan dengan harga yang terlalu murah juga patut untuk diwaspadai, karena bisa jadi ada banyak hal penting yang tidak terdapat dalam mobil tersebut yang menyebabkan nilai jual kembalinya jadi sangat rendah. Bila Anda menemukan mobil bekas dengan harga yang rasional, walau sedikit lebih mahal tetapi memiliki kelebihan dibanding mobil lainnya, Anda bisa mempertimbangkan untuk cicil mobil bekas tersebut. Tips membeli mobil bekas dengan cek eksterior mobil. Cek kondisi eksterior mobil dengan detail untuk memahami kondisi mobil secara keseluruhan. 3. Cek kondisi eksterior mobil secara keseluruhan. Memeriksa mobil bekas incaran bisa Anda lakukan dari segi eksterior maupun interior mobil. Pada bagian eksterior mobil, perhatikan segala beberapa detail berikut ini. 1. Cat mobil. Mulai dari cat. Akan lebih baik bila Anda melihat langsung mobil yang ingin dibeli saat pagi atau siang hari. Dengan penerangan langsung dari cahaya matahari, kondisi cat mobil bisa Anda teliti dengan lebih jelas. Lihat secara detail terkait finishing dari cat mobil. Jika secara samar terdapat perbedaan warna, yang memungkinkan mobil sudah di-cat ulang sebagian. 2. Kondisi bodi mobil. Selanjutnya, periksa setiap bagian bodi mobil, mulai dari panel dan atap, bagian samping, depan, dan belakang. Periksa apakah terdapat goresan, penyok, dan karat yang umumnya ada pada mobil bekas. Untuk pemeriksaan yang lebih ekstra, bawalah juga magnet kecil dan tempelkan pada bagian bodi mobil. Jika magnet tidak menempel, ada kemungkinan bodi tersebut telah ditambal dengan bodi filler atau dempul. Bagian terpenting lainnya adalah karat. Bagian mobil yang umumnya rawan berkarat adalah bagian roda, panel di bawah pintu, dan juga pada bumper. Pastikan engsel dari mobil juga lancar untuk dibuka, seperti pada bagian kap mesin, pintu, dan bagasi. Nilai dari segi berat atau tidaknya saat dibuka tutup, adanya bunyi engsel, dan segel karet yang mungkin telah sobek. 3. Suspensi mobil. Selanjutnya,
Tips membeli mobil bekas yang harus Anda ikuti, ialah periksa suspensi dari mobil. Hal ini penting untuk segi kenyamanan Anda berkendara. Cobalah untuk meminta test drive dari pemilik mobil atau dealer tempat Anda membeli. Coba juga untuk menekan-nekan mobil ke bawah di setiap sudut mobil. Jika suspensi dalam keadaan baik, maka akan memantul sekali saja. Selain itu, bisa juga Anda mengecek suspensi bagian ban depan dengan menariknya ke depan dan ke belakang. Perhatikan dari segi kelancaran suspensi atau bunyi yang mungkin terdengar. Dari situ, Anda bisa menilai kondisi suspensi mobil, dan apakah cukup nyaman bagi pengemudi dan penumpang. 4. Kelistrikan dan penerangan mobil. Cek juga dari kelistrikan serta penerangan mobil apakah berfungsi dengan optimal. Selain penting untuk segi keselamatan, bagian kelistrikan dan penerangan mobil merupakan komponen mahal yang sangat menguras kantong apabila Anda harus perbaiki ulang. Saat memeriksa mobil, mintalah bantuan dari teman atau teknisi yang memahami hal tersebut agar Anda bisa mendapat penilaian objektif dari mobil bekas yang akan dibeli. 5. Kaca mobil. Perhatikan dengan seksama pada bagian kaca. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada retakan halus dan memastikan apakah kondisi kaca masih layak untuk digunakan. Jika terdapat goresan atau lecet yang halus mungkin masih wajar ada pada mobil bekas. Namun jika terdapat retakan, kondisi tersebut akan semakin memburuk dan membuat Anda harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi untuk mengganti kaca mobil Anda. 6. Ban mobil. Terakhir namun tak kalah penting, pastikan kaki-kaki mobil bekas dalam kondisi baik. Anda bisa tahu banyak tentang kondisi mobil melalui ban. Tanya dengan detail terkait apakah sudah pernah dilakukan penggantian ban. Umur ideal dari ban agar dapat optimal digunakan ialah 3 tahun. Jika melewati jangka waktu tersebut, terlepas dari sering digunakan atau tidak, usia karet yang melewati batasnya akan mengurangi elastisitas dan ban cenderung menjadi keras. Pastikan juga terkait usia dari keempat ban relatif sama. Apabila ada salah satu ban yang diganti, jangan sungkan untuk bertanya alasannya dan bisa menjadi pertimbangan dari negosiasi harga, apabila ban dari mobil sudah tidak layak untuk digunakan. Periksa detail ban mulai dari permukaannya yang aus atau tidak. Ban yang aus pada bagian bahu luar dan depan, memiliki kemungkinan mobil tersebut sering dikendarai dengan agresif. Banyaknya kerutan retak dan aus pada bagian samping, juga mengindikasikan mobil tersebut sering kurang angin saat dikendarai. Periksa juga bagian velg dari roda apakah masih kokoh dan tidak ada penyok di segala sisinya. Selain itu, jangan lupa pastikan kelengkapan. Apakah ada ban serep untuk situasi darurat, dan juga kelengkapan dari alat bongkar pasang ban seperti dongkrak, kunci dan bautnya. 4. Cek kondisi interior mobil secara keseluruhan. Bagian terpenting yang ada pada mobil, apalagi jika bukan interiornya. Bagi Anda yang menggunakan mobil untuk bersama keluarga, faktor kenyamanan sangat penting apalagi mobil digunakan untuk perjalanan jauh. Berikut beberapa hal penting yang harus diperiksa dari bagian interior mobil. 1. Bau mobil. Saat pertama kali membuka pintu mobil, kesan yang dapat Anda tangkap dari sebuah mobil bekas pasti aromanya. Walau sering dilewatkan, namun bagian ini cukup penting untuk menjadi pertimbangan. Misalkan mobil terasa bau apek, atau berjamur yang biasanya mengindikasikan kelembaban tinggi akibat kebocoran air. Bau-bau yang tidak mengenakan biasanya akibat kebersihan karpet mobil dan banyaknya noda tumpahan minuman. Bau tajam yang lain mungkin mengindikasikan mobil tersebut sebelumnya digunakan seorang perokok dan ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang tidak menyukai hal tersebut. Mobil yang sebelumnya digunakan perokok juga harus diteliti dari karpet, jok mobil, dan bagian-bagian panel yang mungkin rusak akibat terkena percikan bara api. 2. Kursi dan jok mobil. Pastikan Anda mengecek dan menduduki setiap seat di mobil bekas. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh penumpang dapat nyaman bila menumpang di mobil Anda. Hal terpenting pada bagian ini, jok mobil tidak boleh sobek, berkerut atau aus, terutama di mobil tahun tinggi yang jarak tempuhnya tergolong rendah. Coba semua penyetelan kursi untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan Anda dapat menemukan posisi mengemudi yang baik. 3. Karet pada pedal.
Memeriksa karet pada pedal rem, kopling, dan akselerator, pedal gas. Walau sering dilewatkan saat memeriksa mobil bekas, hal ini justru penting karena memberi gambaran tentang penggunaan. Mobil dengan KM rendah seharusnya tidak menunjukkan banyak keausan pada bagian karet pedal. Jika terdapat banyak kerusakan atau aus di beberapa titik pedal kopling atau akselerator, menunjukkan bahwa mobil telah banyak dikendarai. Memastikan karet pedal masih dalam kondisi baik, juga penting dalam faktor keselamatan Anda saat berkendara, agar terhindar dari slip maupun hal-hal lainnya. 4. Instrumen dashboard mobil. Hal yang bisa Anda cek selanjutnya, ialah terkait pusat kontrol khususnya pada setir dan dashboard mobil bekas. Cobalah dengan menghidupkan kunci kontak tanpa menyalakan mesin. Pastikan semua lampu indikator menyala dan bekerja dengan baik. Perhatikan juga apabila ada hambatan saat mesin dihidupkan dalam kondisi dingin, serta cek setiap tombol, saklar, tuas baik di bagian kanan maupun kiri setir. Memastikan fungsi dari instrumen penting, karena sebagian besar fitur mobil Anda akses dari sini. Misalkan dari segi AC, audio, dan perangkat-perangkat lainnya harus Anda bisa kontrol dengan mudah. Selain itu, cek juga kondisi AC dengan menjalankannya dengan kecepatan penuh untuk tahu seberapa cepat kemampuannya mendinginkan mobil. 5. Sistem audio dan suara. Untuk kebutuhan hiburan, pastikan Anda memilih mobil dengan fitur sound system yang minimal ada, seperti di AM, FM, dan radio satelit. Jika mobil memiliki pemutar CD, coba tes masukkan dan keluarkan disk dan pastikan berjalan lancar. Anda juga bisa mengecek fitur Bluetooth-nya dengan menggunakan smartphone atau pemutar MP3 Anda, dan pastikan Bluetooth bekerja dengan baik. 6. Cek bagian atap mobil. Hal yang harus Anda teliti pada bagian dalam mobil, yakni atapnya. Periksa bagian headliner dan rangka atap, apakah ada kerusakan ataupun noda. Selain itu, cek bagian sela-sela untuk melihat apakah celah kebocoran air melalui pintu atau jendela yang tidak pas. Jika mobil memiliki sunroof, periksa apakah dapat tertutup dengan rapat dan tidak terbuka sendiri saat dikendarai. Selain mengeceknya dengan dilihat, Anda juga bisa sedikit mengendus untuk menemukan bau-bau jamur. Jika ada bau, kemungkinan bagian tersebut sering lembab karena terjadinya kebocoran air yang juga menyebabkan karat. Tips membeli mobil bekas dengan mengecek performa mesin mobil. Memastikan mesin berjalan tanpa masalah adalah hal penting sebelum membeli mobil bekas. 5. Cek performa mesin. Bagian penting selanjutnya untuk Anda periksa agar tidak tertipu saat membeli mobil bekas, yakni pemeriksaan mesin. Saat akan memeriksa, akan lebih baik memeriksa saat kondisi mesin yang dingin. 1. Kondisi fisik mesin. Pertama, periksa kondisi umum ruang mesin. Kotoran dan debu adalah tidak masalah karena bisa dibersihkan, hanya saja, waspadalah jika Anda melihat oli berceceran di menetes di bawah mobil. Mengecek kabel-kabel juga penting, karena ada kemungkinan baterai tertutup korosi, atau terdapat kabel dan selang yang terlepas. 2. Selang dan belting mobil. Jika memungkinkan, Anda juga bisa mengecek dengan memeras bagian selang karet yang mengalir ke radiator, A, C, dan bagian lainnya. Karet harus kuat dan lentur, tidak keras, retak, atau lembek. Perhatikan juga sabuk penggerak atau belting untuk menentukan apakah sudah robek. 3. Cairan mobil dan pelumas. Jika Anda melakukan riset sebelumnya tentang jenis mobil yang Anda inginkan, pastikan memastikan apakah isi cairan mobil tidak berkurang atau terlalu kotor. Oli mesin harus berwarna coklat tua atau hitam tetapi tidak berpasir. Jika minyaknya berwarna madu, itu baru saja diganti. Perhatikan juga bagian dipstick atau pengecek oli, apakah terdapat tetesan air di atasnya atau menunjukkan oli abu-abu atau berbusa. Jika iya, hal ini menunjukkan blok mesin retak atau packing kepala pecah. Hal ini merupakan masalah serius yang akan dihadapi pemilik mobil bekas ini. 4. Radiator mesin. Untuk mengecek radiator, coba perhatikan tabung plastik yang dihubungkan oleh selang karet ke radiator. Cairan pendingin yang baik harus berwarna kehijauan atau oranye, bukan warna putih susu dan berkarat. Jika terdapat noda kehijauan di bagian luar radiator, hal itu merupakan indikasi adanya kebocoran di radiator.
Baterai, beberapa yang bebas perawatan, memiliki. Kendaraan listrik dan hibrida, pastikan baterai terisi penuh sebelum test drive, sehingga Anda dapat mengamati jangkauan proyeksinya. Untuk hibrida, periksa tampilan dalam mobil untuk memastikan bahwa baterai sedang diisi dan dikosongkan saat Anda mengemudi. 5. Baterai mobil. Pastikan kondisi aki atau baterai mobil masih tergolong sehat, dari segi cairan, daya yang dihasilkan, dan pertimbangan dari umur aki tersebut. Komponen ini sangat penting karena akan sangat berpengaruh dari fungsi mobil yang berkaitan dengan listrik dan bisa menyebabkan kerusakan jika aki tidak optimal. Untuk mengeceknya, bisa dilihat melalui lampu indikator pada panel mobil. Hijau biasanya berarti baterai dalam kondisi baik, dan kuning atau hitam biasanya berarti baterai sekarat. Jika baterai memiliki tutup pengisi, seka bagian atasnya dengan led, lalu cungkil atau buka tutupnya dengan hati-hati untuk melihat level air baterai.
10 tips membeli mobil bekas terbaik. Buat kamu yang sedang mempertimbangkan untuk beli mobil bekas, ketahui dulu beberapa tips membeli mobil bekas karena, membeli mobil bekas itu gampang-gampang, susah. Kalau salah pilih, kamu malah dapat mobil bekas jelek yang banyak masalah di kemudian hari. Banyak yang masih percaya bahwa membeli mobil bekas itu gampang rusak dan bakal menghabiskan biaya buat pemeliharaan lebih boros. Padahal semua itu belum tentu benar asalkan kamu pintar-pintar saat memilih dan membelinya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat industri otomotif tanah air berkembang cukup pesat. Terlihat dari data penjualan mobil baru pada tahun 2018 yang mencapai 1,15 juta unit atau naik lebih dari 7% dari tahun 2016 dan 2017. Manfaatkan proteksi maksimal pada mobil kesayangan dengan asuransi mobil terbaik, premi hanya Rp200.000 per bulan, diskon hingga 35%. Gak mau kalah dengan mobil baru, mobil bekas pun mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan pada kuartal pertama tahun 2019. Angkanya mencapai 30-50% dari penjualan tahun lalu di periode yang sama. Fakta itu memperlihatkan bahwa mobil bekas masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat. Sebelum kamu menjadi salah satu bagian dari mereka, yuk kita simak hal-hal apa aja yang mesti diperhatikan saat membeli mobil bekas biar gak rugi. Cara dan tips membeli mobil bekas yang berkualitas. Masih banyak orang yang kebingungan mengenai cara membeli mobil bekas yang bagus. Hal ini wajar saja karena memang banyak hal perlu diperhatikan saat memilih mobil bekas. Memilih mobil bekas emang sedikit gampang-gampang susah, perlu ketelitian dan kesabaran dalam melakukannya. Sebelum mendatangi showroom mobil bekas terdekat, berikut ini tips beli mobil bekas yang perlu kamu ketahui. 1. Periksa riwayat servis. Tips membeli mobil bekas yang pertama yakni memeriksa riwayat servis. Dengan melakukan cek riwayat servis mobil kamu dapat mengetahui dengan jelas apakah mobil tersebut dirawat secara berkala atau tidak. Dalam dunia otomotif, hal ini dinamakan service record. Jika mobil memiliki jadwal rutin untuk servis, maka dapat dipastikan mobil tersebut memiliki kondisi yang baik dan layak jalan. Pastikan juga apakah mobil bekas yang diincar melakukan servis rutin di bengkel resmi atau bukan. Sebaiknya, pilihlah mobil yang memiliki riwayat servis yang menggunakan jasa bengkel resmi, karena selain terjaminnya kondisi mobil yang akan dibeli, dengan melakukan perawatan rutin maka bisa memastikan keaslian odometer mobil, dalam artian mengetahui berapa jumlah kilometer yang sudah ditempuh oleh mobil tersebut. Jika kamu mencari mobil bekas yang cukup terjamin servisnya, kamu dapat mempertimbangkan untuk beli mobil bekas teksi. Biasanya, mobil bekas eks-teksi lebih terjamin perawatannya. 2. Jangan terjebak harga miring. Membeli mobil bekas incaran dengan harga yang miring tentulah menggiurkan, akan tetapi dalam hukum ekonomi, ada rupa ada barang adalah hal yang harus ditekankan dengan baik. Tips membeli mobil bekas yang kedua, jangan terjebak dengan harga yang miring dari penjual. Haruslah hati-hati dan melakukan inspeksi secara mendalam bersama dengan montir bengkel atau orang yang ahli dalam menilai kelayakan dan kondisi mobil. Sebab apabila harga mobil yang ditawarkan terlalu murah dari pasaran, maka bisa jadi mobil tersebut bekas kecelakaan berat atau bahkan bekas kebanjiran, atau bahkan ada juga pemberian harga miring ini sebagai upaya untuk memancing konsumen agar datang ke showroom dan menawarkan mobil yang lainnya. Manfaatkan asuransi mobil syariah untuk menjaminmu dari mahalnya biaya perbaikan di bengkel. Asuransi mobil syariah mengedepankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan syariat dan turut diawasi oleh MUI. 3. Cek interior dan aksesoris. Melakukan inspeksi atau pemeriksaan kepada mobil bekas yang akan dibeli adalah tips memilih mobil bekas yang sangat penting. Cara mengecek mobil bekas paling mudah adalah melakukan pemeriksaan terhadap interior mobil mulai dari dashboard, kulit jok, karpet alas kaki, audio, hingga lampu kabin. Pastikan semua hal tersebut berfungsi dengan baik termasuk AC yang memiliki udara dingin, serta fitur keselamatan seperti sabuk pengaman, rem tangan, hingga lampu hazard. Dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada segmen interior dan aksesoris, maka bisa mengetahui apakah mobil tersebut bekas banjir atau tidak,
Sebab biasanya mobil yang bekas banjir memiliki bekas kotoran-kotoran yang mengendap dan bergerak pada bagian yang sulit dibersihkan. 4. Cek bodi kendaraan. Hal terpenting lainnya dari tips membeli mobil bekas adalah memeriksa keutuhan bodi mobil. Pemeriksaan ini meliputi beberapa bagian utama mobil seperti panel pintu, kap mesin, kaca mobil, dan juga ket mobil. Jika mobil memiliki bodi asli, struktur rangka utama dan ket mobil tidak ada perubahan yang berarti, sedangkan jika pernah mengalami perombakan maka akan ada perubahan warna ket dan beberapa bagian yang tidak sama. Kemudian pastikan juga chassis mobil bekas tersebut dalam keadaan yang baik dan tidak berkarat. 5. Cek kondisi mesin. Setelah melakukan pemeriksaan pada bodi dan interior, hal lain yang jangan terlewat adalah melakukan inspeksi pada kondisi mesin mobil bekas. Ini merupakan tips membeli mobil bekas yang sangat vital sekali. Buka kap mesin mobil dan menyalakan mobil yang akan dibeli. Perhatikan semua komponen mobil dan suara mesin. Jika ada komponen yang bergetar tidak semestinya, maka akan menimbulkan suara lain saat mobil dinyalakan. Berikan proteksi maksimal pada mobil kesayangan dengan asuransi mobil terbaik. Premi hanya Rp200.000 per bulan, diskon hingga 35%. Periksa secara menyeluruh, apakah ada kebocoran oli pada blok mesin atau komponen lainnya. Setelah itu lakukanlah test drive jika showroom atau penjual meminta calon pembeli untuk mencoba mobil tersebut. Saat test drive ini perhatikan dengan baik, mulai dari laju kendaraan, tarikan gas, kondisi rem, transmisi, hingga kaki atau per mobil, dengan begitu bisa menilai mobil bekas tersebut masih nyaman atau tidak. Tips membeli mobil bekas ini mungkin akan susah bagi kamu yang belum mengerti banyak tentang mesin mobil. Oleh karena itu, penting untuk mengajak teman atau kenalan montir yang memang mengerti tentang seluk-beluk mobil. 6. Pastikan dokumen lengkap. Dalam membeli mobil bekas, hal yang tidak boleh terlewat adalah memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan tersebut. Pastikan mobil incaran memiliki kelengkapan surat-surat yang baik dan benar, cek nomor rangka motor, nomor mesin, cocokkan dengan surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan BPKB. Pastikan juga nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan yang tertera dalam STNK dan BPKB. Buat kamu yang tinggal di area Jawa Timur, cari tahu cara cek pajak kendaraan dan sekaligus cara membayar dengan benar. 7. Jika ragu, bawa mekanik ahli. Kemudian, jika tidak memiliki kemampuan untuk menilai mobil bekas baik atau buruk, sebaiknya membawa teman atau mekanik yang ahli dalam bidang tersebut. Tujuannya jelas agar tidak tertipu oleh penjual atau showroom. Hal ini tentu akan memberikan keyakinan yang lebih besar jika diri sendiri ragu melakukannya, sebab dengan membawa mekanik ahli, maka bisa memastikan berbagai kelebihan dan kekurangan dari mobil bekas yang akan dibeli. Jangan sampai keliru beli mobil bekas supaya tidak rugi belakangan karena dapat mesin yang tidak sehat. Jangan lupa, biaya turun mesin mobil tidaklah murah. 8. Sabar dan teliti. Pembeli mobil bekas, kadang tidak sabar dan cenderung terburu-buru dalam mencari mobil incarannya, padahal yang baik adalah mencari dengan sabar dan teliti. Hal ini agar pembeli mendapatkan mobil bekas yang sehat dan prima. Sebab dalam membeli mobil bekas memerlukan waktu untuk membandingkan dari sisi kualitas, harga, dan lainnya. Jangan sampai karena terburu-buru malah membuat rugi akibat mobil yang dibeli dalam kondisi yang tidak sehat. 9. Teliti penjual mobil bekas. Selain meneliti dengan seksama kondisi mobil bekas yang akan dibeli, kamu juga sebaiknya memeriksa latar belakang si penjual mobil tersebut. Hal ini dilakukan guna berjaga-jaga agar mobil bekas yang kamu beli tersebut tidak berasal dari orang yang terkena masalah hukum misalnya. Jika hal ini terjadi, nantinya bisa merepotkan kamu sendiri. Meneliti penjual mobil bekas juga diperlukan dalam konteks untuk mengetahui penggunaan sehari-harinya. Jika sebelumnya hanya dipakai untuk pulang pergi kantor, kamu bisa lega karena cukup yakin kondisinya masih oke. 10. Beli mobil yang sesuai dengan budget. Membeli mobil bekas adalah salah satu langkah bagi seseorang untuk menghemat budget. Ketimbang kredit mobil harga ratusan juta, lebih baik memilih mobil bekas yang harganya bisa di bawah 100 juta rupiah. Selalu perhatikan kemampuan finansial kamu saat ini. Jangan terlalu memaksakan diri untuk membeli mobil yang di luar kemampuan.
Ingat, mampu membeli mobil adalah satu hal, sementara membiayai perawatan mobil nantinya adalah hal yang lain. Daftar harga mobil bekas murah. Sebagai referensinya, berikut ini adalah beberapa merek dan jenis mobil yang bisa dibeli dengan budget sekitar 50 juta rupiah dan 100 juta rupiah di pasar. Harga jual mobil bekas di bawah 100 juta rupiah. Buat mobil keluarga yang bisa menampung sampai 7 penumpang, kamu bisa membeli Toyota Avanza bermesin 1300 cc tipe G keluaran tahun 2004 dengan harga sekitar 75 jutaan rupiah. Untuk di atasnya ada tipe E dan S yang diluncurkan pada tahun 2005 dengan harga 80 rupiah sampai 100 jutaan rupiah. Di jenis mobil perkotaan dengan 5 tempat duduk, kamu bisa memilih Honda Jazz bermesin 1500 cc keluaran tahun 2004 dengan harga 85 jutaan rupiah. Atau Peugeot 206 bermesin 2000 cc keluaran tahun 2010 ke bawah dengan harga yang kurang lebih sama. Isuzu Panther keluaran tahun 2002 yang menggunakan mesin diesel juga bisa menjadi pilihan dengan rentang harga sekitar 80 jutaan rupiah sampai 100 jutaan rupiah. Karena menggunakan diesel, konsumsi bahan bakarnya jadi bisa lebih hemat. Berikut rincian harga jual beli mobil bekas di pasaran yang bisa kamu jadikan referensi. Harga mobil bekas di bawah 50 juta rupiah. Walaupun pilihannya semakin terbatas, kamu tetap bisa membeli mobil bekas dengan harga di bawah 50 juta rupiah kok. Untuk tipe keluarga bisa membeli Toyota Kijang bermesin 1800 cc tipe G keluaran tahun 1996 seharga 45 jutaan rupiah. Mobil yang cukup legendaris ketika masanya. Sektor city car bisa memilih Hyundai Atos bermesin 1000 cc keluaran tahun 2002 yang punya harga sekitar 47 jutaan rupiah. Sedangkan buat sedan bisa mencoba Honda Accord bermesin 2300 cc keluaran tahun 1999 senilai 49 jutaan rupiah. Yang mau membeli mobil untuk keperluan usaha bisa membeli Suzuki Carry Box bermesin 1000 cc keluaran tahun 2008 seharga 50 jutaan rupiah. Alasan kenapa harus beli mobil bekas? Jawaban yang paling utama mengapa seseorang harus beli mobil bekas adalah harganya tidak terlalu mahal. Sedikit berbeda dengan mobil baru yang harganya turun akibat ada tipe baru yang dirilis. Ini dapat menjadi solusi bagi kamu yang ingin membeli mobil cash. Mobil bekas cenderung memiliki harga yang jauh lebih murah. Sehingga kamu tetap bisa menggunakan sebagian uang buat keperluan lainnya yang gak kalah penting. Alasan selanjutnya yang bisa menjadi pertimbangan adalah dengan harga lebih murah kamu bisa mendapatkan fitur mobil lebih banyak dan kece dibandingkan membeli mobil baru. Terutama fitur keamanan yang menyangkut nyawa si pengemudi serta penumpang. Yang terakhir ada pembiayaan kredit yang lebih mudah buat dilakukan. Hari ini udah banyak startup yang menyediakan fasilitas bayar cicilan dengan mudah. Selain memudahkan dari sisi pembiayaan, biasanya mereka juga mengiklankan berbagai macam jenis mobil yang bakal dijual. Jadi kamu gak perlu repot lagi cari-cari mobil bekas ke dealer.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.